Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Ya, baik anak-anak. Materi kita hari ini yaitu tentang simetri lipat dan pencerminan. Ya. Nah, simetri lipat sebenarnya sudah dipelajari di tema 6 waktu itu ya. Jadi Ibu pada kesempatan ini hanya membahas sedikit saja karena beberapa pertemuan yang lalu sudah dijelaskan. Ya, contoh ini sebuah layang-layang untuk simetri lipatnya ya. Sebuah layang-layang ini ada berapa simetri lipatnya? Waktu itu sudah dijelaskan, tentunya ada satu ya. Ada satu, yaitu dari atas ke bawah, dari B ke D ya. Nah, ini sumbu simetrinya ya, simetri lipatnya ada satu, hanya ke sini ya, ke samping. Untuk ke bawah seperti ini tidak ada. Jadi, nah jika dihubungkan dengan pencerminan ya, karena ini simetri lipat itu berhubungan dengan pencerminan. Contoh layangan ini kita gunting ya, karena mau dijadikan ke pencerminan ya. Nah, ini jika ini sebagai pencerminan ya, ini cermin ya, garis-garis putus ini sebagai cerminnya. Nah, coba kita letakkan di sini. Nah, kalau yang dicerminkan sebelah sini ya, seperti ini bentuknya, tentunya untuk yang satunya harus mengikuti seperti ini ya. Kalau agak miring yang ini ya, yang ini miring, tentunya hasil pencerminannya juga yang satunya harus miring. Nah, seperti ini ya. Kalau bentuknya seperti ini ya, maka hasilnya juga harus mengikuti ya, itu hasil pencerminan ya. Jadi namanya pencerminan itu yaitu artinya hasil yang diperoleh bila suatu benda diletakkan di depan cermin ya. Contoh misalnya kita bercermin ya, itu maka hasilnya ya kita juga gitu kan, tidak orang lain ya. Itu contoh lagi misalnya benda-benda lain ya diletakkan di depan cermin, contohnya misalnya boneka, maka hasilnya juga seperti boneka. Nah, itu hasil pencerminan. Dan sifat-sifatnya adalah ya, sifat-sifatnya itu jarak benda terhadap cermin memiliki sifat yang sama ya, jaraknya, jauhnya, dekatnya harus sama. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Nah, ini sifat-sifatnya harus kalian pahami dulu sebelum nanti belajar yang ini ya. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Besar benda juga sama dengan besar bayangan. Posisi benda juga posisi benda dengan bayangan berlawanan ya. Jadi posisi benda dengan bayangan itu berlawanan ya, berlawanan arah, contoh yang tadi ya. Nah, sekarang lanjut saja ke materi yang berikutnya, yaitu pencerminan dalam bentuk seperti ini yang dibuat dalam kertas berpetak ya. Nah, ini ada sebuah bangun datar yang berbentuk L. Kalau ini segitiga, dan yang ini bentuknya seperti ini ya. Kalau di kampung apa nih namanya, dandang, seperti dandang ya. Nah, ini yang dicerminkan ke garis-garis putus berwarna oranye. Nah, ini sebagai cerminnya. Yang ini juga sebagai cerminnya. Yang ini sebagai cerminnya juga. Jadi yang ini cerminnya miring ke arah kiri,
Yang ini cerminnya miring ke arah kanan, yang ini tegak. Nah, tentunya hasilnya ketika membuat dari hasil pencerminan gambar yang ada, bangun datar yang ada harus mengikuti arahnya. Jaraknya harus sama, ya. Besarnya harus sama, ya. Kalau ada sudut-sudut juga harus sama, ada berapa sudut. Nah, baik, kita coba untuk membuat hasil cerminan dari bangun datar yang sudah ada. Contoh nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini, ya. Nah, cara menentukan pertama yaitu amati tingginya bentuk L ini, ya. Nah, tingginya 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak, ya. Tentunya untuk membuat hasil pencerminan yang sebelah sini nanti harus 4 kotak juga, harus sama. Dan jarak dari cermin ke benda itu juga harus sama. Nah, kita coba, ya. Untuk tingginya yang ini jaraknya seperti ini, kurang lebih ada 1 cm. Nah, berarti ke sini juga 1 cm. Jadi setengah kotak ini, ya. Dari cermin ke sudut yang ini setengah kotak. Berarti dari sini ke sini juga harus setengah kotak. Nah, sekarang tentukan untuk lebarnya bentuk L ini. Dari sini ke sini ini 1 kotak, berarti dari sini buat titik di sini, ya, buat titik. Nah, setelah itu tingginya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini juga harus 4 mengikuti. 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini, ya. Untuk lebar bentuk L-nya, di sini ada 1, 2, berarti ke sini juga harus 1, 2. Nah, 1, 2. Tinggi L yang bawah 1. Terus ke sini juga 1. Nah, setelah terbentuk untuk sudut-sudutnya, lalu dibuat garis, dihubungkan, ya. Dihubungkan menggunakan penggaris, ya. Ini ingat harus sama jaraknya, banyak kotaknya harus sama supaya besar dan tingginya juga hasilnya sama, ya. Nah, seperti ini. Jadi intinya untuk membuat hasil pencerminan pada kertas berpetak itu, tentukan titik-titiknya dulu, titik-titik sudutnya, supaya lebih mudah membuat hasil pencerminannya, ya. Besarnya sama, tingginya sama, banyak sudutnya juga harus sama. Nah, ini hasilnya, ya. Jadi hasil pencerminannya yang ini tadi, yang benda yang pertama seperti ini, hasil pencerminan dari benda yang pertama yang ini. Nah, sekarang untuk yang kedua bentuk segitiga. Nah, cerminnya miringnya ke arah kanan. Nah, ini harus diikuti supaya mudah. Amati sisi yang dekat dengan cermin, ya. Berarti sisi yang ini. Ikuti besarnya juga. Ini 1 kotak, setengah, ya. Dari sini ke sini setengah. Berarti dari sini ke sini juga harus setengah. Letakkan titik di sini. Tinggi yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini juga 1, 2, 3, 4. Letakkan titik di sini. Terus untuk tinggi yang ini, ini, ya. Jadi ke sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah ada 3 titik, karena segitiga berarti sudutnya 3, titiknya juga 3. Lalu hubungkan
dengan menggunakan penggaris, ya, dengan cara digaris. Nanti apakah hasilnya sama, ya, besarnya sama? Kalau sama berarti itu hasilnya sudah benar. Nah, jadi seperti ini. Nah, coba perhatikan jarak sisi ini gambar pertama, yang ini gambar pertama, yang ini hasil pencerminannya. Gambar pertama seperti ini, maka hasil pencerminannya juga seperti ini, jaraknya sama setengah kotak. Untuk sisi-sisi yang ini juga sama ukurannya, ya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk pencerminan yang cerminnya bentuknya miring, ya. Sekarang cerminnya yang tegak seperti ini. Nah, ini garis putus-putus warna orange, ini sebagai cerminnya, ya. Untuk yang ini bangun datar yang sudah ada. Nanti tugasnya adalah membuat hasil cerminan dari gambar yang sudah ada. Nah, ini untuk yang cerminnya bentuknya tegak akan lebih mudah, ya. Itu lebih mudah untuk membuat hasil pencerminannya, ya. Sekarang tentukan dulu, ingat ya, garis yang dekat dengan cermin, ya. Garis yang dekat dengan cermin yaitu yang ini, dari sini ke sini. Nah, dari titik sini ke sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini juga harus sama, 6. Ya, letakkan titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letakkan lagi titik di sini, ya. Ini gambarnya agak lumayan membingungkan. Bagaimana caranya supaya lebih mudah? Tinggal menghitung aja jarak dari sini ke sini berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adanya di sini, ya. Adanya di sini. Tetapi turun 1, berarti di sini. Nah, sama-sama turun, ya. Nah, untuk berikutnya berarti letakkan yang ini, ya, letakkan yang ini. Nah, tadi di sini lurus, ya, ke sini. Ini juga berarti dari sini lurus ke sini, tetapi naik 1. Berarti dari sini juga lurus ke sini 6, naik 1. Berarti ada di sini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru titik sudut yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Yang ini belum. Nah, untuk menentukan yang ini bagaimana? Tinggal dari sini ke sini. Turun 2, ke sampingnya juga 2. 1, 2, ke samping 2, berarti di sini. Ya, yang ini naik 1, 2. Terus ke samping 2, berarti ada di sini. Nah, setelah terbentuk titik-titiknya, lalu dihubungkan dengan menggunakan penggaris, ya. Titik-titiknya dihubungkan dengan garis seperti ini, ya. Garis seperti ini, ya. Nah, ingat, jadi yang lebih mudah itu kalau bentuknya model kertasnya bentuk berpetak, ya. Jadi caranya dengan menghitung kotak-kotaknya. Tetapi kalau kertasnya polos, tidak ada petaknya, tidak ada kotak-kotaknya, berarti menggunakan jaraknya dengan sentimeter supaya besarnya sama, tingginya sama, ya, sehingga hasilnya tidak ada yang beda.
Karena sifat-sifat pencerminan itu tingginya harus sama, besarnya harus sama, banyak sudutnya harus sama, dan posisinya berlawanan. Nah, ini berlawanan. Yang ini menghadap ke sini, yang ini ke sini. Jadi selalu berlawanan. Seperti kita bercermin di depan cermin. Ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Hasil yang kita buat. Nah, ini aslinya yang dicentang, ini hasilnya dari pencerminan yang barusan kita buat sama-sama. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya apa yang Ibu jelaskan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.